Uh, Perkenalkan, saya Stefania Sanadi selaku MC yang akan memandu berjalannya kegiatan di hari ini. Uh, Sebelum memulai, mungkin saya akan memberikan sedikit pantun pembuka. Mohon cakepnya ya Bapak Ibu. Pergi ke pasar membeli ikan, tak lupa membeli buah pepaya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai acara dengan penuh semangat dan bahagia. Yang terhormat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, dalam hal ini yang mewakili Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Papua, Ibu Emi Puspitarine SHMH, yang kami hormati Profesor Dr. Agus Pramusinto selaku dosen pembimbing dari narasumber kita pada pagi hari ini, serta narasumber kita pada hari ini Ibu Windy Armi Irianti, SST, MAP, dan seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan Sharing Knowledge, Learning Statistik dengan tema Beyond Poverty Statistics, Programs, Behavior, and Policy Context in Papua. Sebelum melangkah jauh, alangkah baiknya kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa mengawali rangkaian kegiatan kita hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan dari Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Papua kepada Ibu Emi Puspitarini, dipersilakan. Baik, cek suara saya kedengaran, Mbak Esther? Kedengaran Ibu. Ya. Kedengaran Ibu. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya hormati kita yang pada pagi hari ini. Yang saya hormati pula turut hadir bersama kita Bapak Ibu sekalian, tokoh akademisi selaku pembimbing tesis dari narasumber. Salam hormat dan salam kenal Pak Profesor Dr. Agus Ya, Pramusikto MDA. Salam kenal Bapak. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Kemudian saya hormati juga pejabat ahli media, ketua tim kerja, narasumber dan juga seluruh pegawai yang turut hadir untuk kita mengikuti kegiatan learning statistik pada pagi hari ini. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa patut kita panjatkan. Kita semua boleh hadir mengikuti kegiatan learning statistik, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, meskipun dilakukan secara daring ya. Karena pada pada hari ini tanggal 10, kita melakukan instruksi Presiden terkait WFH. Meskipun demikian kita tetap produktif meskipun pekerjaan dilaksanakan melalui daring. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, kegiatan sharing knowledge ini merupakan bagian wajib bagi pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik yang telah menyelesaikan studi lanjutan, dan pada pagi hari ini berkesempatan Saudari Windy Armi Irianti, pegawai BPS Kabupaten Jayapura, lulusan dari Universitas Gadjah Mada, untuk bisa berbagi kepada kita semua, memberikan pengetahuan terkait apa yang telah diperoleh selama masa studinya. Dan kegiatan kali ini sangat terhormat juga turut dihadiri oleh eh, tokoh akademisi dari UGM, Profesor Dr. Agus Pramusinto MDA. Dan tentunya ini satu kesempatan besar Bapak Ibu untuk nantinya selesai kita memperoleh insight dari Mbak Windy. Nanti silahkan Bapak Ibu berdiskusi, kita perlu masukan-masukan dari sisi akademisi. Tentunya Profesor Agus hadir untuk memberikan masukan-masukan, kita berdiskusi, kita bertanya. Satu kesempatan bagus untuk kita karena selama ini lingkup kita hanya dalam kapasitas kita sebagai praktisi, kita saling berdiskusi ya dalam sudut pandang yang sama sesama praktisi. Dan harapan saya tadi titipan dari Ibu Pimpinan, dengan adanya learning statistik ini, tentunya seluruh pegawai BPS Provinsi Papua khususnya
dapat lebih memahami konteks lebih dalam, terutama terkait materi yang akan dibawakan Mbak Windy terkait kemiskinan ya, dan tentunya konteks analisa yang akan nanti dipaparkan itu berguna untuk kita semua dalam kapasitas kita membantu pembangunan di tanah Papua. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara mengenai kemiskinan, ini masih menjadi isu strategis yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar, khususnya di wilayah Papua. Dan dalam konteks tersebut, peran kita sebagai instansi statistik menjadi semakin penting, tidak hanya sebagai produsen data, tetapi juga sebagai penyedia yang mampu menjelaskan fenomena secara lebih komprehensif dan kontekstual. Dan melalui kegiatan sharing knowledge ini, temanya masih seputaran angka kemiskinan, kemudian program perilaku dan kebijakan yang ditetapkan atau diterapkan di wilayah Papua. Nantinya kita diajak untuk melampaui sekedar penyajian angka kemiskinan menuju pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara statistik dengan program pembangunan yang dilaksanakan, kemudian berkorelasi juga dengan perilaku masyarakat, serta kebijakan-kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menekankan bahwa data yang kita hasilkan di masing-masing wilayah, baik di level provinsi maupun kabupaten kota, sesungguhnya memiliki potensi besar untuk memberikan nilai tambah yang nyata. Namun demikian, nilai tersebut akan benar-benar terasa dan bermanfaat apabila kita mampu mengolah, kita mampu membaca, terutama masyarakat ya, mampu menelaah data-data tersebut, dan untuk kita nantinya menganalisis data tersebut secara lebih tajam, sehingga data tersebut memang benar-benar bisa dimanfaatkan, masyarakat dan juga stakeholder bisa mengetahui, bisa membaca data itu seperti apa, data itu bunyinya apa, seperti itu. Dan untuk itu saya mengajak seluruh pegawai BPS di semua level, tidak hanya jajaran pimpinan, tetapi pegawai sampai dengan level bagian lapangan ya, yang bagian yang berhadapan dengan masyarakat, agar tidak berhenti pada proses produksi data semata. Kita sharing knowledge juga ini tentunya menjadi motivasi Bapak Ibu sekalian yang belum melanjutkan studi ya. Ini satu kesempatan karena untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih lanjut, BPS sendiri, terutama BPS Provinsi Papua, memberikan kesempatan yang lebih luas untuk seluruh pegawainya memperoleh kesempatan itu, kemudian kembali ke satker awal untuk kita maju dan berkembang bersama-sama. Dan kembali lagi terhadap tujuan sharing knowledge dari Mbak Windy ini, nantinya dengan adanya sharing knowledge, terutama mengenai analisis, ya. Jadi dengan adanya kemampuan analisis nanti yang semakin kuat, kita berharap BPS tentunya punya peran strategis. Kita dipandang oleh pemerintah daerah, kita mampu membackup tujuan dan kebijakan-kebijakan mereka yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan dan pencapaian target pembangunan daerah. Dan isu kemiskinan ini di Provinsi Papua ya, Bapak Ibu tahu tahu sendirilah ya. Nanti silakan berdiskusi lebih lanjut, terutama untuk Prof. Agus ya. Bagaimana teman-teman di sini menggambarkan bagaimana isu kemiskinan di wilayah Papua itu. Bapak Ibu yang saya banggakan, kegiatan pagi hari ini merupakan momentum penting untuk kita memperkuat budaya belajar, berbagi pengetahuan dan kolaborasi di lingkungan BPS, dan pimpinan mendorong seluruh peserta untuk aktif belajar, dan secara skala kecil dalam lingkup kegiatan pagi ini saya mempersilahkan untuk Bapak Ibu nanti aktif berdiskusi, menggali lebih dalam, memperoleh pemahaman-pemahaman baru, terutama tadi dalam konteks sudut pandang akademisi, dan tentunya bisa mengadaptasi pendekatan-pendekatan analisis yang dapat diterapkan nantinya di wilayah kerja masing-masing.
akhirnya saya menyampaikan apresiasi kepada panitia, narasumber, dan juga salam hormat untuk Prof. Agus yang turut membersamai mahasiswanya ya, bahkan sampai dengan selesainya kewajiban-kewajiban di kampus. Karena sebenarnya ini kewajiban di Profesor Agus masih berlanjut ya, masih berlanjut membersamai mahasiswinya untuk apa namanya, sharing knowledge dan juga nanti mungkin memberikan insight untuk kami pegawai BPS Provinsi Papua. Dan harapan saya pribadi, semoga kegiatan ini boleh memberikan manfaat yang besar dan dapat meningkatkan kualitas kontribusi kita sebagai lembaga penyedia data statistik yang berdaya guna dan bermanfaat untuk pembangunan di wilayah Papua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saya kami kembalikan. ucapkan. Baik, Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari dosen pembimbing dari narasumber kita pada hari ini kepada Profesor Dr. Agus Pramusinto, MDA. Dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang di Papua ya. Di sini masih jam 8 pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Pimpinan yang dalam hal ini diwakili Ibu Emi Puspita dan juga teman-teman seluruh jajaran di BPS, baik di Papua maupun secara luas. Terima kasih diberi kesempatan untuk bergabung dalam acara sharing knowledge ini yang saya kira ini penting untuk pembelajaran kita semua. Terus terang sebetulnya saya belum pernah ngajar atau belum hadir di kelasnya Windy. Karena saya waktu Windy mungkin kuliah saya masih memegang sebagai Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta. Tapi kemudian saya kembali ke kampus dan kebetulan saya memegang sebuah kegiatan riset yang dibantu oleh Windy dan timnya. Dan saat itu kemudian Windy meminta saya untuk menjadi pembimbing dalam penulisan tesis. Dan saya mencoba untuk menantang apakah Windy berani melakukan sesuatu yang mungkin di luar kebiasaan sehari-hari, karena dia statistician yang bicara angka, bicara ya statistik. Saya ingin Windy melihat lebih luas ketika bicara tentang kebijakan terutama pengentasan kemiskinan, bukan hanya di Papua tetapi juga di tempat lain. Tetapi saya menantang agar Windy memahami dulu konteks Papua seperti apa. Dan ternyata Windy bersedia karena tuntutan saya mungkin agak berat. Pertama, saya meminta Windy untuk nanti menuangkan dalam artikel di jurnal internasional, dan kebetulan ini masih berproses untuk menunggu review. Tapi yang saya tuntut adalah saya minta untuk memahami bagaimana konteks bekerjanya kebijakan itu di daerah, dan saya meminta untuk terlibat secara langsung dalam masyarakat, dan saya meminta untuk meniru mungkin modelnya Oscar Lewis yang pernah menulis tentang Five Families, tentang kisah 5 keluarga di Amerika Selatan sana. Dan intinya adalah untuk memahami bagaimana budaya kemiskinan itu nampak dan akhirnya itu akan mengaruhi bekerjanya sebuah program. Dan program yang ingin dilihat adalah program pengentasan kemiskinan. Jadi saya minta Windy untuk di lapangan selama dalam satu keluarga itu masing-masing sekitar 10 hari. Jadi full dari pagi sampai malam dia harus
bisa mengamati, mendengarkan, berinteraksi, dan sebagainya. Jadi bukan sekedar menghitung angka, tetapi melihat perilaku di dalamnya. Karena pada dasarnya individu atau komunitas itu memiliki perilaku, memiliki motivasi, memiliki aspirasi yang sering tidak terpotret oleh pelaksana program atau pembuat program pengentasan kemiskinan. Karena itu seringkali program-program itu gagal karena tidak memahami konteks. Karena itu dengan model yang dilakukan oleh Oscar Lewis, kita minta Windy untuk tinggal 10 hari dan di 3 keluarga yang masing-masing mewakili pegunungan, kemudian ada perkotaan, dan satu lagi di daerah pesisir. Kemudian kacamata yang dipakai yang lain untuk visual analisis adalah bahwa dalam kebijakan itu ada yang namanya konteks dan konten. Barangkali itu juga akan bisa untuk mengamati bagaimana sebetulnya bekerjanya program itu melihat dari konteks yang ada di sana. Windy juga saya minta untuk membaca misalnya tulisannya David Corton yang mencoba melihat kaitan antara program atau kebijakan yang berinteraksi dengan beneficiaries atau kelompok target sasaran dan juga melihat bagaimana implementing organization-nya. Jadi di situ kemudian saya minta untuk ya melihat 3 kasus ini, kemudian untuk ya disajikan dan kemudian ditarik kesimpulan bagaimana sebetulnya sebuah program itu bekerja di dalam masyarakat. Statistik penting, tetapi itu bukan satu-satunya. Dan yang seringkali terlupakan adalah memahami konteks masyarakat di mana kebijakan itu bekerja. Sekali lagi, mudah-mudahan Windy bisa meneruskan tradisi apa yang sudah dilakukan dalam rangka bekerja di Badan Pusat Statistik, dan mudah-mudahan juga tulisan ini bisa dipublikasikan di jurnal internasional. Kebetulan waktu ujian saya juga meminta seorang antropolog yaitu Profesor Bambang Udayana untuk menjadi penguji agar bisa memberikan perspektif antropologi. Dan juga saya meminta Dr. Bifaula Kusumasari untuk bisa mengamati atau mencermati tulisan ini kira-kira dari sisi mana yang harus berbagi agar kemudian itu publishable di jurnal internasional Scopus Q1. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin sedikit penjelasan tentang bagaimana perjalanan Kakak Windy dalam membuat tesis ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas arahan yang telah disampaikan. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada acara inti, yaitu paparan dari narasumber, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Izin share screen. Maaf. Baik. Narasumber kita pada hari ini merupakan sosok profesional yang berdedikasi di bidang statistik dan kebijakan publik, Ibu Windy Army Irianti SST MAP. Beliau merupakan seorang aparatur sipil negara di Badan Pusat Statistik dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam pelayanan publik, khususnya di bidang analisis statistik dan perumusan kebijakan berbasis data. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala dan Koordinator Neraca Wilayah Statistik, Neraca Wilayah dan Analisis Statistik di BPS Kabupaten Jayapura dari tahun 2020 hingga 2024. Dalam perjalanan akademiknya, beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Sains Terapan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
dan melanjutkan studi Magister Administrasi Publik di Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude dan IPK 3,92, serta menjadi penerima beasiswa LPDP. Tidak hanya itu, beliau juga aktif di tingkat nasional dan internasional sebagai pemateri dalam konferensi internasional, instruktur pelatihan dan sensus dan survei nasional, serta terlibat dalam berbagai riset dan publikasi terkait kemiskinan, pembangunan manusia, dan kebijakan publik di Papua. Berikut adalah beberapa achievement dan publikasi yang telah dibuat oleh beliau. Dengan keahlian dan analisis data, kebijakan publik, serta komitmen kuat terhadap pengambilan keputusan berbasis bukti, beliau hadir untuk berbagi wawasan yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Dengan itu, mari kita sambut dengan hangat Ibu Windy Armirianti untuk memberikan paparan terkait materi hari ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih, Mbak Esther. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang saya hormati pimpinan BPS Provinsi yang diwakilkan oleh Kabak Umum Ibu Eni dan jajaran pimpinan BPS Kabupaten Kota Seprovinsi Papua, serta pembimbing saya, Bapak Profesor Rafus Pramusinto, dan seluruh hadirin yang telah memberikan waktu untuk hadir pada Zoom hari ini. Saya izin share screen. Baik. Perkenalkan, saya Windy Armirianti yang bertugas di Satker BPS Kabupaten Jayapura sebelum berangkat tugas belajar yang pada akhirnya telah menyelesaikan dan menyelesaikan tesis dengan judul Beyond Poverty Statistic Program Behavior and Policy Context in Papua. Terus terang Bapak Ibu, saya sama deg-degannya sama waktu sidang kemarin. Semoga ini bisa bermanfaat buat semuanya. Pertama-tama penelitian ini berupaya memahami fenomena kemiskinan tidak hanya sebagai tidak hanya semata bersifat ekonomi dan statistik, tapi sebagai pengalaman sosial yang dibentuk oleh interaksi antara kebijakan, perilaku masyarakat, dan juga konteks sosial budaya lokal. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan yang saya simpulkan seperti Papua Poverty Puzzle. Kenapa dikatakan Poverty Puzzle? Karena berdasarkan data dan informasi dari studi sebelumnya, bahwasanya Papua itu memiliki luasan teritorial terbesar di Indonesia, kemudian kekayaan alam yang berlimpah, dan juga pemerintah yang tidak berhenti menjalankan kebijakan-kebijakan untuk membangun dan memperbaiki situasi di Papua, termasuk program Keluarga Harapan yang sudah dijalankan selama ini. Namun ternyata kemiskinan di Papua masih menjadi permasalahan gitu. Dan kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah dijalankan itu ternyata kebanyakan masih berfokus pada pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan juga pendidikan. Sehingga argumen utama dari penelitian ini adalah bahwa kemiskinan di Papua itu secara kontekstual berbeda sehingga tidak dapat dipahami hanya melalui indikator ekonomi maupun efektivitas dari kebijakan publik semata. Penelitian ini penting karena ternyata kebanyakan penelitian sebelumnya itu masih bersandar pada definisi klasik dari kemiskinan yang kemudian diukur didekati dengan ukuran moneter, ekonomi, dan juga dianalisis menggunakan statistik. Walaupun begitu, sejumlah ilmuwan kemudian mengkritik definisi ini dan mengukur kemiskinan dengan pendekatan-pendekatan lain seperti multidimensional poverty. Kemudian ada yang juga menggunakan non-economic faktor seperti budaya, sejarah, bahkan ada yang menggunakan dimensi politik seperti yang dilakukan oleh Medgar Pasolki yang menyatakan bahwa kemiskinan itu berasal atau berakar dari adanya ketimpangan distribusi kekuasaan yang hanya menguntungkan sebagian kelompok saja. Begitu juga dengan penelitian yang ada di Indonesia maupun di Papua yang masih bersandar pada indikator ekonomi maupun statistik yang kebanyakan menggunakan analisis kuantitatif yang cenderung mengeneralistik.
Sehingga kami berkesimpulan bahwa penelitian pada saat ini belum dapat atau gagal untuk menjelaskan kompleksitas kemiskinan, terutama di wilayah yang unik seperti di Papua. Pertanyaan penelitian dari studi kami yakni bagaimana orang miskin asli Papua dan petugas yang menjalankan program eh, memaknai atau memahami kemiskinan yang ada di Papua itu dan juga merespon kebijakan-kebijakan yang dijalankan. Hmm, Kerangka teoritis yang digunakan ada 3. Yang pertama, cultural poverty yang digunakan oleh Lewis. Lewis menyatakan bahwa budaya kemiskinan itu dengan beberapa karakteristik yang disebutkan, salah satunya seperti ciri-ciri konsumtif, orientasi masa kini, tidak punya rencana masa depan, tidak punya tabungan, dan lain sebagainya yang disebutkan oleh Oscar Lewis itu ditransmisikan antar generasi. Dan ternyata mendukung gagasan si Lewis ini, Suparlan tahun 92 itu juga menyatakan bahwa ternyata budaya adalah sistem pengetahuan yang ditransmisikan melalui institusi sosial terkecil, yakni keluarga. Kemudian teori kedua terkait implementasi kebijakan dari Grindel, di mana Grindel menyatakan keberhasilan atau kegagalan program didasarkan pada konten dan konteks of the implementation gitu ya. Nah, penelitian ini menitik beratkan hanya pada konteks of policy yang diukur melalui salah satunya penerimaan dan respon dari orang miskin dan juga petugas yang menjalankan kebijakan serta komunikasi antar keduanya. Kemudian konsep yang ketiga adalah konsepnya Wharton, yakni model 3-bit. Di sini akan ditampilkan modelnya. Biasanya menurut Wharton, kebijakan menurut Wharton sebagai evaluasi keefektifan implementasi kebijakan, maka dapat dilihat dari derajat kesesuaian dari 3 komponen, yakni komponen program, penerima manfaat atau target group, dan juga efisiensi listener. Studi kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, di mana peneliti mengumpulkan data menggunakan data sekunder yang berasal dari literatur yang sesuai dan juga penelitian sebelumnya. Selain itu juga menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung di lapangan, di mana informannya adalah keluarga miskin orang asli Papua yang berada di desil 1 atau miskin ekstrim, dan juga petugas pelaksana program. Program di sini digunakan adalah program PKH. Kemudian wilayahnya yakni pesisir, pegunungan, dan perkotaan di Papua. Peneliti melakukan tinggal bersama, yakni minimal selama 7 hingga 10 hari. Di pegunungan itu 7 hari, sedangkan di pesisir dan di perkotaan itu 10 hari, untuk melakukan observasi dan in-depth interview. Kemudian teknik analisis yang digunakan adalah the principle of thick description, yang digunakan untuk berfokus pada kedalaman informasi dibanding dengan keluasan. Temuan pertama berdasarkan dari data statistik dan juga penelitian sebelumnya, Papua dengan kekayaan alam yang luar biasa, eh, namun namun menurut data, walaupun kemiskinan itu angkanya menurun setiap tahun konsisten, ternyata hingga tahun 2023 Papua masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Berikut adalah hasil penelitian lapangan. Pertama pada daerah pesisir. Di sini temuan studi menyatakan bahwa penduduk miskin asli Papua yang berada di daerah pesisir ini, mereka menormalisasi keterbatasan dengan merasa berdaya, merasa bahagia, dan tidak merasa miskin. Di sini ikatan komunalnya sangat kuat sekali. Berbagi itu adalah kewajiban moral bagi setiap individu. Pendidikan di sini dijalani sebagai keseharian yang sangat sulit. Sebenarnya mereka menganggapnya hanya normalitas ya semata gitu. Yang pasti mereka menjalani kehidupan pendidikan itu keluar masuk hutan dengan perjalanan yang cukup panjang, dan hal ini masih tidak terbaca oleh sistem. Untuk program yang dijalankan dan diterima, ini baik penerima manfaat maupun petugasnya sama-sama tidak memahami secara detail
teknis maupun tujuan dari program tersebut. Dan juga masih sering terjadi konflik antara penerima manfaat maupun petugas yang menjalankan. Dari petugas sendiri menyatakan bahwa satu petugas bertanggung jawab untuk 100 hingga 150 keluarga miskin per satu petugas, sehingga menjadi lebih mustahil untuk memonitoring dan juga melakukan pendampingan yang lebih mendalam. Karena sejatinya PKH itu ternyata tidak hanya sekedar diberi transfer uang ya, ternyata ada P2K2, yaitu program peningkatan kemampuan keluarga yang juga harus dilakukan membersamai pengelolaan cash transfer yang diterima tadi. Kemudian ada sosialisasi dan juga pendampingan-pendampingan lain yang sudah diatur secara resmi, secara aturan kementerian. Namun hal itu menjadi lebih sulit sehingga petugas hanya mengutamakan transfer cash-nya ini terdistribusi dan secara administrasi selesai. Kemudian di daerah pegunungan, di sini aturan adat berada di atas aturan negara. Program bahkan dijalankan dengan aturan adat dan dipatuhi baik oleh penerima manfaat maupun petugasnya gitu. Jadi di sini ada sisi positif dan juga negatifnya. Ketika kepala adat ikut campur dalam pembagian cash transfer tadi, bantuan tadi, maka itu menurunkan adanya sosial konflik gitu, kecemburuan sosial ketika ada yang tidak menerima dan ada warga yang menerima gitu. Hanya saja petugas menjadi lebih pesimis lagi dalam hal graduasi dari si penerima manfaat tadi, karena harusnya penerima manfaat dapat menerima nilai yang seharusnya lebih besar, tapi ketika ada campur tangan aturan adat, maka nilainya jadi semakin kecil dan semakin mempengaruhi ketidakefektifan kebijakan yang dijalankan tadi gitu. Menurut petugas di daerah ini, 90% penerima manfaat itu tidak bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sedangkan 70% petugasnya itu bukan orang asli Papua lokal di situ. Jadi di sini petugas walaupun juga hanya memiliki beban 100 hingga 150 sama seperti daerah pesisir tadi, ternyata ini lebih berat karena mereka menghadapi medan yang sulit dan juga resiko keamanan yang lebih tinggi. Jadi monitoring dan pendampingan yang lebih mendalam menjadi lebih mustahil gitu ya. Kemudian orang asli miskin Papua di sini di daerah ini terbiasa bahkan tidak makan seharian kalau memang tidak ada bahan makanan. Kemudian baik seluruh aktor itu di sini sama-sama tidak memahami secara detail baik kepala kampungnya, kepala adatnya, maupun petugas, maupun si penerima manfaat terkait teknis maupun tujuan dari program yang diterima dan dijalankan. Karena kebijakannya terpusat tadi. Sedangkan kemiskinan di daerah perkotaan memberikan warna yang jauh lebih berbeda. Orang asli Papua miskin di daerah perkotaan ini mereka sadar tentang kemiskinan. Mereka bahkan tidak ingin menjadi miskin, tidak ingin dikatakan miskin. Mereka malu menjadi miskin. Berbeda dengan dua daerah tadi. Eh, di mana akses dan fasilitas publik di daerah ini kan lebih baik gitu. Tapi orang miskin di sini mereka struggle dengan inflasi, limited labor market, dan juga stigmatisasi tadi. Karena mereka kan hidup sudah berbaur ya dengan non orang Papua, non orang asli Papua, sehingga stigmatisasi terkait orang miskin itu buruk dan mereka tuh sebenarnya malu. Mereka sadar miskin dan juga mengimbangi dengan etos kerja yang baik. Di sini menurut mereka pendidikan adalah alat utama untuk keluar dari kemiskinan. Di keluarga ini, anak-anaknya rata-rata lulusan sarjana, bahkan ada yang PNS, mereka ada yang punya usaha, kios, dan tuntutan kehidupan perkotaan yang jauh lebih beda secara psikologis gitu, membuat mereka harus berpikir lebih kreatif untuk bisa mendapatkan banyak penerimaan dari segala sisi gitu ya, dari usaha, dari gaji dan lain sebagainya, termasuk dari bantuan sosial ini. Jadi mereka walaupun penerima PKH, mereka juga menerima uang pensiunan, mereka juga bekerja sebagai PNS dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi PKH itu kan dia ada dipilih dengan syarat tertentu gitu, dia bantuan bersyarat. Jadi di sini walaupun dia bersyarat, dia syaratnya itu yang di keluarga ini eh,
ada lansia gitu, itu dimasukin pada lansia tersebut juga menerima apa tadi penerima pensiunan gitu. Dan juga yang penerima manfaat atas nama penerima manfaat itu juga sebenarnya baru lulus PNS gitu. Jadi ada beberapa hal yang ternyata luar biasa gitu. Mereka dalam hal ini mereka berusaha bertahan dan melanjutkan hidup dengan upaya sebagaimana mungkin gitu. Kemudian marginalisasi OAP orang asli Papua dan adat di daerah perkotaan ini sangat-sangat terasa ya. Eh, ini mungkin karena adanya migrasi yang luar biasa, kemudian berbaur dengan pendatang atau non-OAP gitu. Menurut petugas di sini, bahkan penerima manfaat dari PKH di daerah perkotaan ini 75% adalah non orang asli Papua. Sehingga dia meyakini bahwa walaupun memang konsisten, ada yang jumlah yang tergraduasi lebih banyak daripada daerah lainnya, tapi dia meyakini bahwa yang tergraduasi adalah yang non orang asli Papua gitu. Sedangkan yang orang asli Papua bahkan ada banyak sekali yang tidak terdaftar dan petugasnya masih berupaya untuk menyampaikan hal ini berulang kali ke pemerintah pusat untuk perbaikan data dan saat ini masih proses gitu ya. Jadi orang miskin asli Papua di daerah ini mereka merasa rendah diri, terkucil, mereka merasa bodoh. Walaupun mereka tidak mengerti secara detail terkait program ini begitu, sama dengan pesisir dan pegunungan. Namun konteksnya di sini P2K2 tadi, program peningkatan kemampuan keluarga itu di sini di perkotaan itu secara administrasi kan kebijakan itu berjalan dengan lebih lancar dibanding dua wilayah tadi. Ini menurut petugasnya. Termasuk P2K2-nya itu juga berjalan lebih baik. Cuman berbeda dengan dua wilayah tadi, ketika penerima manfaat itu tidak berminat untuk mengikuti P2K2 karena keterbatasan bahasa atau jauh atau tidak punya biaya atau merasa tidak perlu karena tidak memberikan benefit secara langsung. Nah, di sini orang asli Papua miskin itu tidak ingin bergabung satu ruangan dengan non orang asli Papua gitu karena mereka semakin merasa bodoh, takut terlihat bodoh gitu. Mereka butuh ruang afirmasi. Sedangkan petugas di sini di daerah ini memiliki beban tanggung jawab sebanyak 150 hingga 200 penerima manfaat per satu petugas. Walaupun mereka memiliki kemudahan secara akses fasilitas dan secara administrasi tadi berjalan lancar, namun petugas menemui banyak permasalahan seperti kesalahan mistargeting gitu. Jadi kan nama-nama definitif penerima manfaat tadi itu memang diberikan dari pusat per tahapannya gitu. Petugas tidak memiliki ruang diskresi untuk mengkontekstualisasi gitu. Jadi mereka tetap harus menjalankan kebijakan tadi meskipun mereka tahu minumannya ini harusnya boleh nih gitu. Sebagai contoh waktu itu dari obrolan kamu tuh eh, penerimanya bahkan ada yang rumahnya tingkat pakai AC ada 3, 4 gitu, mobilnya ada 2. Sedangkan ada orang asli Papua yang bahkan namanya tidak muncul di situ karena masalah administrasi. Mereka tidak terdaftar di Capil atau dan lain sebagainya. Nah, ini karakteristik berdasarkan teori yang kami gunakan. Pertama dari karakteristik si Lewis yang cultural poverty tadi, ternyata memang beberapa karakteristik yang disebutkan oleh Lewis ini memang melekat dan ada pada ciri-ciri kehidupan orang miskin asli Papua gitu. Beberapa karakteristik melekat, namun ada yang tidak seperti karakteristik konsumtif. Ini mereka di daerah pesisir maupun di ketiga daerah ini sama-sama tidak bersifat konsumtif gitu. Dan kemudian ada yang merasa rendah diri ini juga hanya terjadi di daerah perkotaan karena memang sudah adanya campur baur atau heterogenitas masyarakat gitu ya. Nah, sedangkan dari karakteristik si Grindel menunjukkan bahwa meskipun program beroperasinya relatif lebih teratur di tingkat administrasi di daerah perkotaan, tapi masih terdapat kesenjangan antara niat kebijakan dan realitas yang dihadapi oleh si penerima manfaat. Interaksi yang terbatas dan beban kerja yang berat bagi pelaksana mempengaruhi efektivitas program gitu. Jadi beban-beban seperti jumlah penerima manfaat yang harus ditanggung oleh satu petugas menjalankan program tadi itu menjadi salah satu constraint bagi kebijakan tersebut untuk berhasil gitu. Kemudian dari tabel 3 dengan menggunakan
tingkat kesesuaian dari program, penerima manfaat, dan juga si petugas yang menjalankan program. Di sini David Korten memberikan beberapa karakteristik dan ternyata penelitian ini menunjukkan sejauh mana derajat kesesuaian antar komponen per wilayah. Namun dari penelitian ini konsisten menunjukkan ketidaksesuaian antar komponen di masing-masing wilayah dengan background berbeda. Jadi misalnya ketidaksesuaian antara program dan penerima manfaat gitu ya di nomor 1 ini. Semuanya tidak sesuai, tapi ternyata wajah ketidaksesuaian di daerah pesisir itu rendah, dinilai rendah karena bantuan itu hanya digunakan sebagai survival mechanism. Sedangkan di pegunungan itu terfragmentasi oleh aturan adat. Sedangkan di perkotaan dia tergerus oleh inflasi. Katanya seperti itu. Kemudian jika dibandingkan antar wilayah, ternyata persepsi atau definisi dari kemiskinan, gambaran kemiskinan antar daerah gitu ya, di pesisir itu bisa dikatakan mereka walaupun dengan keterbatasan mereka happy, mereka merasa berdaya gitu, mereka nggak merasa miskin. Kemudian secara social structure mereka kuat secara komunal, individual sharing sangat kuat gitu. Kemudian ternyata dengan kebijakan yang dijalankan itu digunakan sebagai survival mechanism ya, digunakan untuk bantuan hidup jangka pendek saja, bukan dijadikan alat untuk mobilitas keluar dari kemiskinan. Sedangkan di pegunungan ternyata keterbatasan itu dianggap normal life gitu, karena mereka membandingkannya dengan sesama mereka gitu. Kemudian secara struktur sosial, aturan adat itu jauh lebih tinggi dibanding aturan negara, dan mereka jauh lebih patuh terhadap aturan adat dibandingkan aturan negara. Yang tadi akhirnya kebijakan tadi diredistribusi kembali menggunakan aturan adat gitu. Sedangkan di perkotaan mereka menghadapi stigmatisasi buruk tentang orang miskin. Mereka berusaha untuk keluar dengan etos kerja yang baik. Eh, Namun yang menarik di sini dari ketiga daerah tadi dengan wajah kemiskinan yang berbeda tadi mereka memiliki satu kesamaan. Ya, ini ketiganya sama-sama menginginkan menjadi penerima manfaat untuk selama-lamanya dan bahkan berharap bantuannya itu lebih tinggi gitu, dinaikkan nilainya. Kemudian pada akhirnya studi ini merevisi teori Lewis, yakni karakteristik dalam budaya kemiskinan memang melekat pada kehidupan sehari-hari orang miskin asli Papua, namun bukan sebagai ekspresi nilai anti perubahan yang sengaja ditransmisikan antar generasi untuk menolak mobilitas sosial, melainkan merupakan strategi rasional terhadap keterbatasan dan untuk keberlanjutan hidup. Penelitian ini juga sekaligus mendukung temuan Lenhart bahwa ternyata orang miskin itu habitnya itu tidak boleh dijudge, tidak boleh dipersalahkan sebagai individu maupun kelompok atau cara atau budayanya, namun harus dipahami sebagai kondisi spesifik hasil reproduksi dari sistem dan keadaan kehidupan gitu ya. Kemudian dari sisi kebijakan Grindel, keberhasilan program terlihat hanya bersifat administratif dan belum berdampak nyata di ketiga wilayah, di mana proses implementasi terdistorsi oleh berbagai tantangan seperti beban kerja, adanya intervensi adat, aturan adat, ya, keterbatasan kewenangan dari si petugas untuk untuk mengkontekstualisasi kebijakan sesuai dengan keadaan lapangan, miskomunikasi dan lain sebagainya. Dari sisi Korten, memang dari ketiga daerah ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian di ketiga komponen, namun wajahnya berbeda-beda. Program di sini hanya berfungsi sebagai mekanisme bertahan hidup daripada instrumen pemberdayaan sekaligus menjadi platform untuk ketergantungan yang tinggi. Karena itu tadi, walaupun di perkotaan orang miskin asli Papuanya sudah berpikiran maju, bahkan malu gitu ya, tapi ternyata cash transfer ini memiliki dampak ketergantungan yang cukup tinggi. Sekaligus dari sini penelitian ini menolak temuan dari Carmon gitu ya. Carmon menyatakan bahwa ternyata Carmon menyatakan
terkait cash transfer tadi terlalu berlebihan kalau dibilang gara-gara cash transfer itu masyarakat jadi ketergantungan tinggi. Ternyata dari penelitian ini memang iya membuat adanya ketergantungan. Jadi secara keseluruhan artikel ini menekankan secara keseluruhan studi ini menekankan bahwa kemiskinan orang asli Papua bersifat heterogen, kontekstual, dan relasional bahkan dalam satu wilayah geopolitik yang sama. Namun, perbedaan ini belum dipahami dan tidak tercermin dalam desain maupun implementasi kebijakan yang telah dijalankan, sehingga temuan ini memberikan landasan analitis yang kuat untuk mengarahkan kembali kebijakan pengentasan kemiskinan ke arah pendekatan yang lebih kontekstual, adaptif, dan peka terhadap sosial budaya. Namun, riset ke depan perlu menggali lebih dalam terkait dinamika fenomena kemiskinan secara umum. Terima kasih. Wah, wah, wah. Baik, demikianlah pemaparan yang sangat insightful dari Ibu Windy Armirianti. Ternyata masih banyak hal-hal yang luput dari pandangan kita, khususnya terkait pentingnya data dan kebijakan berbasis bukti dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Windy atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan kepada kita semua pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah perspektif serta menginspirasi kita dalam peran dan kontribusi kita masing-masing. Selanjutnya kita akan memasuki sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Sesi diskusi ini akan dibagi menjadi 3 termin dengan masing-masing termin terdiri dari 3 penanya. Bagi peserta yang ingin bertanya silakan untuk raise hand atau mungkin bisa mengetik di kolom chat. Ya, kenapa nih? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sambil menunggu mungkin Windy bisa cerita bagaimana pengalaman di 3 keluarga itu selama 10 hari. Responnya seperti apa? Ya, siap, Prof. Mohon izin teman-teman audiens. Jadi cerita sedikit, saya pertama menjalankan tuh di daerah pesisir. Nah, eh, dari ketiga wilayah itu, wilayah pesisir dan pegunungan itu responnya tuh sangat berbeda dengan respon di perkotaan. Jadi kalau di pesisir tuh awalnya memang keluarga ini tertutup ya, karena apalagi apa bentukan saya kan memang terlihat gitu. Mereka takut mungkin takut ini dari mana gitu, banyak pertanyaan lah gitu. Apalagi mungkin pendataan kita udah terlalu sering gitu, dan ibunya juga baru aja selesai didata Susenas waktu itu ceritanya. Nah, tapi memang disengaja waktu itu Prof minta tolongnya kan minimal 10 hari. Jadi memang saya rasa semakin lama saya tinggal berinteraksi memang akhirnya saya bisa diterima gitu. Namun memang pada saat itu saya berusaha berupaya benar-benar hidup cara hidup, cara makan, cara berbicara, cara berpakaian bahkan Ini nge-freeze ya? Ya izin Bapak Ibu kayaknya internetnya kurang bagus ya. Kak itu saya Ibu Windy tes. di keluarga tersebut. Kak, Agak nge-freeze. Ibu ini apa namanya internetnya kurang bagus ya ini nge-freeze di sini. aduh. Masih nge-freeze. Kita menunggu sebentar ya Bapak Ibu. Tes suara saya kedengaran?
Ya, dengar. Suaranya udah Mungkin diulang ya tadi ya, penjelasan. bisa Halo? diulang, Kak Windy. Izin Prof, ini saya yang ranking terbaik di Kabupaten Jayapura. Masih Tapi hilang-hilang ini suaranya. kayaknya bersalah bikin. Eh, Astagfirullahaladzim. Masih putus-putus suaranya. Tes, tes. Coba tes lagi. Coba, Kak. Suaranya masih belum kedengaran jelas, Kak Windy. Mohon izin, saya bergabung baru ya menggunakan handphone ini. Saya udah Oh berusaha ya, mencari signal yang Ya, bagus di sini, tapi oke. iya, mohon maaf. oke. Iya, Silakan, Kak. baik. Jadi sharing Ini tadi ya, bergabung baru ya menggunakan handphone, mencari signal yang waktu di bagus di Kabupaten sini. Jayapura itu penerimaannya tuh awalnya mereka takut mau Iya, bersama mau cerita yang sebenarnya gitu. maaf. Namun ternyata seiring waktu, karena saya dari pagi jam habis sholat Baik, subuh setengah 6 tuh udah nyampe di sana. Kemudian sampai jam 9 malam, pernah sampai setengah 10 malam gitu. Akhirnya memang saya dianggap memang seperti keluarga di situ gitu. Nah, jadi pada saat itu memang saya berusaha menyamakan mulai dari cara berpakaian, kemudian cara berbicara, makan dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya memang bisa diterima. Malah pada akhirnya jadi benar-benar sedih ketika waktunya udah selesai gitu karena benar-benar udah kayak keluarga banget gitu. Begitu juga dengan di pegunungan. Cuman di pegunungan itu adaptasinya lebih lama, sekitar 3 harian baru mamanya tuh mau banyak bercerita gitu. Apalagi di sana itu lebih menantang karena kan kota kecil ya, jadi tersebar begitu cepat bahwasanya ada orang dari pusat lagi ngambil data terkait PKH. Padahal saya udah berusaha menjelaskan bahwa saya independen dan juga di sini PKH bukan bagian satu-satunya untuk dianalisa kayak gitu. Tapi itu berjalan cukup lama adaptasinya, termasuk ke pemerintah sekitar, termasuk ke petugas PKH-nya, termasuk si penerima manfaatnya. Namun sama si apa situasi hangatnya berkeluarga itu saya dapatkan gitu di hari-hari berikutnya gitu. Nah, berbeda dengan di daerah perkotaan. Dari awal hingga akhir itu responnya tuh sama gitu. Kayak jenisnya orang perkotaan yang ya lulu gue gitu. Ya udah datang, kalau apa sih yang kamu butuhkan ya saya ceritakan. Kalau enggak ya udah, dan cenderung terasa seperti agak lebih terganggu dengan adanya saya selama itu kalau di perkotaan. Tapi kalau di daerah pegunungan maupun di pesisir itu penerimaannya lebih lebih hebat gitu menurut saya, lebih sangat-sangat berkeluarga banget. Kira-kira begitu. baik. Terima kasih untuk pengalaman yang sudah dibagikan, Kak Windy. Tadi ada yang raise hand, mungkin dari Kak Rina Manulang. Silakan, Kak. Oh, baik. Suara saya terdengar? Apakah Ya, suara kita saya? dengar. Baik. Pertama-tama selamat buat Mbak Windy untuk presentasinya dan untuk resepsinya. Yang saya mau tanyakan di sini tadi kan Mbak Windy ini ada mengatakan bahwa di perbedaan antara penerima PKH di perkotaan dengan di pedesaan, dengan di wilayah pegunungan, di mana perbedaannya ya, dimana tadi saya dengar ada kata-kata perbedaannya
yang mengatakan bahwa yang di daerah pedesaan atau di daerah pegunungan itu mereka sudah tidak menganggap lagi bahwa apa namanya, bahwa mereka itu miskin gitu. Jadi mereka sudah menerima keadaan mereka. Begitu, benar begitu bukan ya? Iya kan? Iya, benar-benar, Kak. Jadi yang saya mau tanyakan, ada eh, temuan dari Mbak Windy selama di sana, ada nggak Mbak Windy menemukan bahwa ini lebih kepada kemiskinan yang dikatakan kemiskinan kultural? Karena kan ada pernah kita tahu bahwa ketika sekeliling kita itu memang sama atau homogen, kita tidak merasa bahwa kita miskin sebenarnya. Jadi uh, dia lebih ke kultur atau ke kebiasaan masyarakat di situ. Jadi sementara di perkotaan kan pembandingnya banyak dan lebih lebih heterogen gitu. Jadi apakah ini Mbak, ini saya pengen nanyain pandangan dari Mbak Widya, apakah Mbak Widya itu memang melihat itu lebih ke kemiskinan kultural atau memang ya sudah mereka menerima keadaan aja seperti yang sudah ada saat ini. Itu sih yang saya pengen. Terima kasih. Silakan Kak Windy. Ya, baik. Ini saya, Mbak Esther, mau izin nutup kamera aja kali ya, biar signalnya jadi jauh lebih bagus ya. Iya, boleh. Iya, oke. Karina, terima kasih atas responnya ya. Jadi dari temuan penelitian kami ini, karakteristik-karakteristik budaya kemiskinan tadi kan menggunakan karakteristik yang digunakan oleh si Oscar Lewis gitu ya. Nah, memang ternyata dari ketiga daerah ini menggunakan karakteristik Oscar Lewis tadi, seharusnya saya bisa share screen ya hasil yang sudah saya tabulasikan gitu. Nah, jadi ternyata memang ada beberapa karakteristik melekat pada kehidupan orang asli Papua gitu ya, orang miskin asli Papua. Tapi ada beberapa sifat juga yang tidak gitu, Kak. Jadi kalau mau dibilang memang ini adalah kemiskinan budaya yang ditransmisikan antar generasi juga, saya tidak menstatement seperti itu secara utuh gitu ya. Karena ternyata kenyataannya memang mereka itu karakteristik budaya kemiskinan yang melekat tadi, yang dikatakan oleh si Lewis, yang melekat pada kehidupan mereka, orang miskin asli Papua di ketiga daerah itu, melekat memang ada, terlihat, tapi bukan sebagai ekspresi nilai anti perubahan yang sengaja mereka transmisikan antar lintas generasi gitu. Atau untuk menolak mobilitas sosial, enggak. Melainkan memang ya merupakan strategi rasional terhadap keterbatasan yang mereka jalani gitu, keterbatasan yang mereka miliki, dan mereka juga harus melanjutkan hidup gitu. Jadi terlihatnya memang budaya kemiskinan yang ditransmisikan, padahal sebenarnya itu adalah strategi mereka terhadap keterbatasan dan juga untuk melanjutkan hidup. Mungkin begitu, Karina. Bagaimana Kak Rina? Baik, terima kasih Kak Windy nanti atas Terima jawabannya. kasih, Karina. Sebenarnya membutuhkan untuk membuktikan yang tadi saya katakan, kemiskinan kultural itu berarti membutuhkan studi lanjutan ya sebenarnya. Menurut Mbak Windy. Izin Kak. Gimana? Apakah itu signal saya yang saya tidak bisa mendengar Karina Iya, soalnya? maaf Karina tidak terdengar jelas. Oh, kalau sekarang apakah terdengar? Iya, terdengar, Kak. Jadi menurut pandangan Mbak Windy, sebenarnya untuk mengatakan bahwa itu kemiskinan kultural atau yang dikatakan tadi Mbak Windy bilang turun temurun sebagai sebuah budaya di sana, itu berarti butuh studi lanjutan sebenarnya ya. Benar, Karina. Benar sekali. Oke, baik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Karina, terima kasih. Baik, terima kasih Karina. Ini ada satu lagi di kolom chat dari Kak Sanevaro. Izin bertanya Bu Windy, saya penasaran dengan masyarakat yang lebih taat pada aturan adat ketimbang aturan pemerintah. Berdasarkan pengalaman Ibu yang sudah hidup 7-10 hari bersama responden. Hal tersebut karena apa? Lalu hal tersebut terjadi di wilayah penelitian Ibu yang mana? Pesisir atau pegunungan atau kota?
Mohon maaf jika ada hal yang ditanyakan. Hal yang saya tanyakan ini sudah disampaikan. Saya mohon diulangi karena tidak menyimak dan baik. Terima kasih. Silakan Ah, ya, kalian. siap. Sebentar. Iya, suara saya terdengar ya? Terdengar, Kak. Ya, oke. Jadi, Kakak Sane, mungkin saya ini ya paparkan ulang yang daerah pegunungan. Bentar, mohon izin saya coba share screen lagi dari sini. Mohon maaf ya, ini signalnya luar biasa sekali. Butuh effort. Siap, Kak. Nah, jadi sambil menunggu, masyarakat yang lebih taat pada aturan adat. Nah, itu di pegunungan, Kakak Sane. Jadi aturan adat itu bahkan dia melampaui aturan negara yang sudah ditetapkan. Contohnya tadi PKH itu. PKH kan sudah punya aturan-aturan sudah ditetapkan oleh kementerian dan itu wajib dijalankan oleh petugas-petugasnya. Bahkan si penerima manfaat juga memiliki berbagai tanggung jawab atas penerimaannya tadi, bantuan tadi. Namun ternyata kenyataannya itu baik petugas maupun si penerima manfaat itu ya patuh kepada pimpinan adat untuk untuk bantuan tadi itu tidak diterimakan kepada nama yang keluar secara definitif sebagai penerima manfaat dari pusat. Tapi ya diambil dulu sama kepala adatnya, kepala kampungnya untuk kemudian keluarga yang tidak menerima akan tetap menerima juga, dibagi juga gitu. Pengalaman ibu saya bersama responden. Karena apa? Mungkin kalau menurut saya karena memang itu sudah turun-temurun ya di daerah situ memang bahwasannya petugasnya bahkan juga mengakui bahwasannya memang adanya intervensi aturan adat ini kemudian menjadi ada positifnya dan negatifnya. Positifnya yang tadi meredam situasi kecemburuan sosial karena ada yang terima ada yang enggak. Tapi sekaligus menjadi faktor gagalnya sih kebijakan tadi ini menurut petugasnya gitu. Iya, baik. Begitu mungkin, Sane? Bagaimana Kakak Sane yang mungkin bisa bersuara sedikit? Oh, ada. Lanjutannya, Kak. Eh, Izin Fane, sebenarnya ini bukan khusus PKH. Jadi kebetulan PKH di sini saya ambil sebagai salah satu kebijakan yang sudah lama dijalankan, yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari orang miskin di Papua gitu kan. Tapi dia bukan satu-satunya yang saya gunakan untuk dievaluasi gitu. Saya nggak mengevaluasi kebijakannya kebetulan aja. Tapi kenyataannya waktu saya di daerah pegunungan itu memang tidak hanya membahas PKH, tapi ada banyak sekali bantuan-bantuan bahkan yang dari pemerintah daerahnya itu memang tetap diatur oleh si pimpinan adat tadi. Bahkan waktu saya berdiskusi dengan pimpinan juga ya, pimpinan di pemerintah daerah di setempat itu juga menyatakan memang ya intervensi adat ini lumayan kuat sekali di daerah itu untuk ikut ikut campur istilahnya, ikut campur dalam pembagian atau teknis apapun terkait dengan bantuan. Jadi nggak khusus PKH. Baik, begitu ya Kakak Sane. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Dedi. Silakan Kak Dedi. Eh, baik, terima kasih atas waktunya, Kak Windy. Selamat ya sudah selesai dalam Pasti melaksanakan jadi. S2. Nah, ini luar biasa pendekatannya. Saya jadi ingat dulu pas pengawasan ke Kabupaten Jayapura kan Kak Windy kan masih mau melanjutkan kan, apa mau mulai gitu kan. Tanya nih ke saya gitu kan. Paling pas pada saat itu saya bercerita bahwasanya coba deh Kak Windy kita menggunakan pendekatan baru gitu kan. Dalam arti kan kita kan sangat statistik banget nih, sangat numeratik banget kan. Bagaimana kita bisa eh, melakukan hal yang dengan perspektif yang berbeda begitu kan ya. Dan tentu saja ini sangat keren sekali ya Kak, S2 dan Kakak backgroundnya statistik dan sudah melakukan pendekatan etnografi ini luar biasa. Bahkan saya sendiri pun ketika belajar sosial
social development juga, itu nggak sampai ke penelitian etnografi yang saya berpikir bahwa kalau misalkan etnografi itu udah bukan sudah ranahnya S3 kali ya gitu, yang butuh 4 tahun gitu untuk penelitian yang panjang gitu. Tapi Kak Windy luar biasa gitu sudah lakukan etnografi gitu. Yang mana kita sebagai insan statistik nih jarang banget nih gitu kan untuk mengikuti responden dari dia hidup, dari pertama dia buka mata pagi sampai malam tidur lagi gitu kan. Ini kan sangat sangat luar biasa ya, maksudnya ketika pendekatan statistik itu sangat mengeneralisasi dan mereduksi kompleksitas misalkan dalam arti kemiskinan dengan berupa angka dan mendehumanisasikan menjadi sekedar angka satu miskin dan nol tidak begitu kan. Ini sangat apa ya namanya pendekatan penelitian yang menurut saya sangat luar biasa begitu. Saya jadi ingat kalau misalkan dulu saya pernah belajar tentang governmentality dari Foucauldian ya, yang mana dalam kebijakan policies dari masyarakat, bukan masyarakat, pemerintah itu terlalu melakukan mensubjektifikasi penduduk yang termarginalkan begitu. Jadi artinya adalah pemerintah itu dalam menafsirkan orang miskin ini sebagai subjektifikasi yang eh, karena mereka memiliki pilihan-pilihan yang tidak rasional gitu. Jadi dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, dalam hidup, berekonomi, bersosial itu tidak rasional. Sehingga kadangkala pendekatan dari kebijakan saat ini itu sangat menyalahkan gitu. Menyalahkan dalam tanda kutip memberikan label bahwa mereka ini tidak mampu karena malas, karena pilihan yang tidak rasional, boros atau sebagainya, yang mana ini menurut saya kurang pas ya begitu. Dan apa namanya, apalagi dengan statistik ya, yang dalam tanda kutip ini juga kalau di pandangan Foucauldian ini sebagai eh, apa ya namanya, sebagai biotools gitu untuk mengendalikan struktur masyarakat menjadi yang sama gitu tanpa melihat lagi akar dari kemiskinan struktural yang ada yang seperti Kak Rina bilang tadi gitu. Dan pendekatan kita ini terlalu Eurosentris atau bahkan kalau bisa saya bilang Jakarta sentris banget nih. Misalkan kalau misalkan Papua ini disamakan dengan eh, semua orang yang di Indonesia, misalkan dengan PKH gitu kan. Dalam PKH kadang tuh dalam pemerintah untuk melakukan supaya mengubah subjektifikasi penduduk yang irasional menjadi rasional, itu mereka tuh kadang memberatkan penduduk miskin juga. Kadang supaya PKH-nya tidak dicabut, maka kita harus memberikan tugas A, B, C, D supaya uh, mereka bisa dicap sebagai penduduk yang rasional gitu kan menurut pemerintah. Nah, di sini kadang pendekatan-pendekatan yang seperti inilah yang kadang tidak akan bisa merubah, apalagi kalau sudah berbenturan dengan struktur cultural, sosial ekonomi dari bawah begitu. Nah, menurut Kak Windy, eh, kira-kira apa ya? Apakah menurut Kakak ketika melakukan misalkan pemerintah dalam membantu dalam program pengentasan kemiskinan, apakah sebaiknya kita masih tetap di kebijakan yang sangat mensubjektifikasi ini, atau mungkin kita lebih baik pemerintah menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih redistribusi gitu dari kekayaan dari negara ini. Maksudnya kan kalau misalkan PKH itu kan tadi kan dia bersyarat nih dikasih bantuan dengan syarat ABC harus melakukan ABC gitu kan. Apakah ada mungkin pendekatan lain atau seperti pemerintah bisa memberikan sesuatu redistribusi kesejahteraan yang lebih tanpa syarat gitu kan untuk masyarakat yang termarginalkan gitu. Apakah ada arah ke situ gitu maksudnya? Dan menurut Kakak dari penelitian Kakak ini apakah ada arah ke situ juga? Terima kasih. Silakan Kak Windy.
Baik, terima kasih banyak ya Dedi atas supportnya. Sebenarnya awalnya saya juga ragu ketika pertama kali di challenge sama Prof. Agus ya. Ini kamu pokoknya nggak usah pakai angka, nggak usah pakai tabel, nggak usah pakai grafik katanya. Terus awalnya nangis-nangis juga dikasih slide sama Prof. Agus gitu, disuruh memahami isinya tuh tulisan semua gitu. Itu Windy, selamat siang. selamat siang Om Bob. Oke, jadi awalnya itu berat sekali, tapi ternyata setelah dijalani itu nagih, nagih parah ya. Cuman constraint-nya itu tadi anggaran. Jadi ternyata biaya penelitian, dana penelitian yang diberikan oleh LPDP itu ternyata nggak nutup juga dengan penelitian saya. Tapi memang hasilnya sangat-sangat memuaskan buat saya sendiri pribadi atas apa yang udah saya lakukan gitu. Kemudian juga waktu. Jadi memang terkejar waktu, apalagi kan S2 hanya 2 tahun gitu ya. Memang itu nagih sebenarnya Dedi. Kalau untuk arah yang seperti Dedi bilang tadi sebenarnya kalau dari penelitian saya sendiri tuh saya tidak state secara bulat bahwasannya kebijakan yang ada, mekanisme yang sekarang ini salah atau tidak atau benar gitu ya. Tapi ternyata memang ternyata dilihat dari 3 wilayah yang saya jalani tadi kan wajah kemiskinan tuh betul-betul sangat amat berbeda antar wilayah, bahkan satu wilayah geografis dan politik yang sama gitu di Papua, apalagi se-Indonesia Raya gitu bisa dibayangkan ya. Kemudian ketika kita masuk lebih dalam menggunakan teori gitu, oh ternyata yang dikatakan salah satu karakteristik kemiskinan budaya seperti yang dibilang si Lewis itu, dia bilang kan konsumtif misalnya. Oh ternyata di Papua enggak, mereka orang miskinnya nggak konsumtif. Mau konsumtif gimana? Orang duitnya aja nggak ada. Mereka aja hidup bergantung pada alam gitu. Di daerah pegunungan dan pesisir mereka bergantung pada alam gitu. Secara menurut saya bisa katakan 80 hingga 90% kehidupan itu ditopang oleh alam gitu. Dan mereka nggak konsumtif. Sedangkan rasa rendah diri tadi hanya ada di daerah perkotaan. Daerah pegunungan dan pesisir mereka merasa itu normal life gitu. Nah, wajah kemiskinan yang berbeda-beda ini ternyata kan belum tertangkap oleh kebijakan atau maupun dari desainnya gitu ya. Bahkan petugasnya pun tidak diberikan ruang diskresi untuk mengkontekstualisasi, untuk memperbaiki sesuai keadaan di lapangan gitu. Secara tidak langsung kan pemerintah masih menggunakan blueprint ke seluruh wilayah di Indonesia menggunakan one size fits all gitu ya. Nah, sehingga hasil penelitian saya ini memberikan masukan gitu ya, memberikan masukan ya, untuk mengarahkan kembali kebijakan kita terkait pengentasan kemiskinan ini untuk pendekatan yang lebih mungkin inklusif ya, kontekstual, adaptif dan peka terhadap sosial budaya sesuai dengan konteks lokalnya gitu, Dedi. Mungkin seperti itu ya. Kalau untuk kedepannya pengen dilanjutkan, aduh pengen banget sebenarnya Dedi, pengen dilanjutkan ya. Bismillah insya Allah. Terima kasih. Mungkin begitu Dedi. Iya, semoga sukses ya Kak. Iya, memang Iya. apa namanya penelitian ternyata ada ya penelitian yang tanpa grafik dan apa sih angka gitu kan. Jujur saya juga tesis saya bener-bener nggak ada angka, nggak ada grafik, nggak ada statistik, nggak ada apa. Tapi justru itu yang nagih ya Kak. Iya, nagih-nagih banget. Pendekatan kualitatif itu bahkan kita bisa menggrasping sesuatu yang jauh lebih kompleks dibandingkan Iya. statistik yang mungkin sangat sederhana. Mungkin untuk apa namanya dalam sekarang ini kan kita kan memang di statistik nih ininya apa namanya pekerjaannya, cuman kita mendapatkan pandangan yang jauh jauh lebih berbeda tapi juga Iya. kompleks itu dan Iya, iya. sesuatu yang mungkin yang kita awalnya kita pelajari sesuatu itu benar, statistik itu adalah mungkin kebenaran yang Terus. tunggal, tapi ternyata kita bisa mencari Iya. sesuatu yang ternyata ini bisa dikritik nih, epistemologinya bisa dikritik nih, ternyata statistik nih, ternyata cara-cara kita meneliti itu mungkin masih dalam kerangka yang sangat positivisme, misalkan kayak gitu. Jadi Iya. kayak luar biasa sih Kak, maksudnya kita bisa belajar sesuatu yang berbeda dari apa yang kita kerjakan sekarang gitu. Sukses selalu Kak, semoga Ya, terima S3-nya kasih cepet Dedi. Kak. Amin, terima kasih Dedi. Saya juga ini sebenarnya senang pas di akhir-akhir. Jadi kan revisinya banyak itu sama Prof sebelum boleh sidang. Pas di akhir-akhir itu saya coba ini apa sajikan Prof izin ini saya tabulasi karakteristik dan nggak bisa juga lewat dari statistik ya. Izin Prof. Tapi Profnya akhirnya setuju. Ya udah nanti yang karya-karya selanjutnya ditabulasi juga. Jadi saya lebih senang gitu kan karena Agak putus ya, atau saya aja ya? Iya, iya nge-freeze kayaknya lagi. Oh iya. Nih, terputus lagi.
Apabila sih kan kita lebih mudah ya membacanya gitu. Lebih apa? Suara saya hilang lagi. Tes tes. Ya, sudah Kak. Halo Kak. Kak Windy sudah bisa? Iya, suara saya sudah ya. Halo, Terpantau tes tes. suaranya Kak. Ya, Ya, oke. sudah bisa Kak. Ya, mungkin begitu, Dedi. Iya, iya Kak. Ya, Makasih. terima kasih. Sukses selalu Kak Windy. Sama-sama. Baik, terima kasih ya Kak Dedi untuk pertanyaannya. Mungkin tadi ada di chat, ada izin Kak Wendy. Ada tanggapan lanjutan dari Kak Asane Faro. Tadi saya pikirnya untuk aturan negara secara keseluruhan ternyata dalam hal pembagian bantuan ya Bu Win. Tadi pikir saya kalau ini terkait aturan negara secara keseluruhan takutnya hal ini disebabkan karena ketidaktahuan. Terima kasih Bu Windy. Itu tanggapan dari Kak Sane. Baik, sebentar. Oh, jadi mungkin karena kemarin saya terbatas menggunakan PKH saja ya Sane. Jadi kebetulan sampai di situ saya bisa melihatnya gitu. Kebetulan dari Pemda tersebut juga sangat menerima saya, ada banyak diskusi dan ternyata memang setiap bantuan itu di kebanyakan wilayah di pegunungan itu memang diakomodir oleh aturan adat. Tapi kalau untuk aturan negara lainnya, saya kurang tahu gitu. Mungkin perlu ada penelitian lanjutan terkait hal ini ya, terkait aturan daerah dan aturan adat dan juga aturan negara. Begitu mungkin Sane. Baik, begitu ya Kak Sane Faro. Selanjutnya, Bapak Ibu mungkin masih ada yang mau bertanya. Silakan untuk raise hand. Iya, Kak Rafli, silakan Kak. Masih boleh ya? Ya, oke. Padahal Tidak tadi ada Kak Raffi pertanyaan. suasana sudah janji untuk tidak bertanya baru. Iya, sebenarnya tidak bertanya juga. Nah, mohon maaf tadi saya nggak bisa ngikuti dari awal gitu ya. Artinya saya nggak mungkin bisa membahas untuk apa juga. Maksudnya tidak bisa membahas mengenai ini ya topik ya. Mungkin lebih ke sharing gitu ya, sharing dari studi ini gitu ya, dari studinya Windy itu hal menarik apa sih sebenarnya itu dari hal menarik apa itu dari studi kualitatif gitu ya. Ini kan sepertinya ini kalau saya belum baca tesisnya juga, tapi kalau dari judul saja kita sudah melihat bahwa ini kayaknya lebih ke kualitatif gitu, sehingga menurut perspektif dari penulis itu studi kualitatif ini secara topik kemiskinan itu apalagi yang bisa dikembangkan gitu ya dari tulisannya ini gitu secara kualitatif gitu ya. Kalau kuantitatif itu kan kita hampir sudah jenuh gitu ya. Apalagi orang BPS membahas kemiskinan itu kan kayak secara kuantitatif itu kan sudah jenuh gitu ya. Bolehlah kita bilang sudah jenuh ya. Karena kita hanya berkutat pada variabel-variabel itu aja gitu ya. Tapi secara kualitatif itu masih terbuka jendela begitu. Nah, itu dari perspektif penulis untuk kedepannya, siapa tahu ada yang mau studi kualitatif secara kemiskinan itu apa saja yang bisa dibuka lagi tabir-tabirnya gitu. Itu secara satu ya, nomor satu. Yang kedua itu sebenarnya dari studinya Windy ini mungkin nanti kalau ada tesisnya bisa di-share atau bagaimana kita bisa baca gitu ya. Tapi dari yang bisa Windy bagikan ke kita itu yang perlu dieksplor lagi gitu ya. Kalau tadi itu kan dari sisi studi kualitatif ya. Tapi kalau dari yang sisi punyanya Windy sendiri ini, apa yang masih bisa kita eksplor
sebagai apa ya, calon-calon untuk yang meneliti mengenai topik ini berikutnya gitu. Kalau saya terus terang kan kemarin saya juga membahas topik PKH gitu ya, tetapi se-Indonesia yang kemudian saya kaitkan itu dengan apa ya, ke apa ya, intensi untuk fertilitas gitu ya. Nah, ini menarik nih karena PKH ini juga justru Iwindi melihatnya dari sisi secara kualitatif, di mana tadi disinggung Mas Dedi itu secara etnografi, tapi kalau saya melihat etnografi ini kayaknya masih mungkin terlalu apa ya, terlalu terlalu apa ya, terlalu terlalu luas begitu ya etnografi ini gitu. Pada kalau kita studi etnografi itu kan cukup menyita waktu dan energi gitu. Itu saja mungkin Ibu Esther pertanyaan atau komentar saya mengenai Windy. Selamat Ya, sekali lagi ya Windy. Selamat terima kasih karena Kak Raffi. sudah studinya luar biasa. Telah tadi di komentar saya membuka babak baru untuk studi kualitatif mengenai kemiskinan. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Rafli. Selanjutnya Kak Windy silakan ya. Iya, aduh, ini Kak Raffi agak berat ya. Jadi pertama karena signal saya juga di sini, jadi suara Kak Rafli tuh hilang timbul. Tapi saya mencoba ini ya, meringkas ya. Kalau untuk peluang melanjutkan gitu ya studi kualitatif terkait kemiskinan gitu kira-kira dari sini apa yang bisa dilanjutkan gitu ya Kak. Kayaknya banyak sekali ya Kak. Tadi Sane baru mulai dengan aturan adat yang mengintervensi adanya angka kemiskinan di sini. Kemudian bisa juga mungkin lebih jauh seperti apa karena kan kemarin saya cuma punya waktu untuk 3 keluarga miskin ekstrim ya orang Papua asli gitu mungkin bisa lebih supaya lebih spesifik bisa lebih banyak sampelnya gitu. Tapi kalau di luar dari etnografi saya juga belum terfikir gitu ya Kak, kira-kira bisa dikasih masukan apa. Kalau untuk tesis saya insya Allah nanti kalau udah publish pasti akan akan di-share juga. Doakan mohon doanya supaya segera publish gitu. Kalau untuk PowerPoint-nya insya Allah nanti sebentar di-share. Begitukah Kak Rafli? Mohon izin mungkin bisa ditambahkan sama Prof. Agus. Esther masih mute. Izin Bapak, mungkin ada yang mau ditambahkan, Bapak Profesor. Ya, saya Kalau kira pembelajaran dari riset ini bahwa seringkali policy makers dan juga policy implementer itu mengabaikan hal-hal yang kontekstual di masing-masing wilayah, sehingga ketika membuat kebijakan, mestinya pertimbangan itu betul-betul menjadi dasar sebelum kemudian melihat hasilnya. Dan itu menjadi kelemahan di banyak program-program kita yang merupakan blueprint nasional, bahkan tadi ditunjukkan datanya pada geopolitik secara spesifik di Papua saja karakteristiknya berbeda. Dan ketika kita bicara kemiskinan, sekali lagi bukan sekedar angka, tapi di situ ada perilaku, ada aspirasi yang seringkali tidak terbaca oleh policy maker. Dan itu menjadi hal yang kemudian ketika kita mengevaluasi, ya tentu saja kemudian banyak program itu gagal untuk menjawab persoalan tentang pengentasan kemiskinan. Saya kira itu yang menjadi pembelajaran penting. Karena itu saya memang meminta Windy untuk memahami secara lebih dalam di luar statistik yang menjadi kebiasaan sehari-hari pekerjaan dia. Untuk bisa melihat ke dalam, memahami dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Saya kira itu. baik, terima kasih Bapak. Ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Arthur. Silakan Bapak. Iya, terima kasih Mbak Esther. Luar biasa sekali ya Mbak Windy. Karena kebetulan ketika datang
di Jaya Wijaya juga ketemu dengan saya gitu. Luar biasa sekali, saya terima kasih untuk Pak Profesor Pak Agus. Salam kenal Pak dari Jaya Wijaya. Ya, masih. Nah, apa yang disampaikan betul memang Pak. Policymaker itu menjadi sesuatu yang selalu dibawa-bawa oleh pemerintah daerah maupun eh, sebagian besar masyarakat ya. Bahkan penolakan-penolakan itu sudah banyak terjadi dan memang dari hasil penelitian ini apa yang disampaikan oleh Mbak Windy ini kalau boleh nanti bisa diberikan ke saya juga sebagai eh, kepala di Jaya Wijaya sehingga kita bisa mempelajari juga dari sisi kearifan lokal. Sebenarnya ada seperti begini loh. Kita sudah sebenarnya kalau soal bantuan untuk pengentasan kemiskinan itu sudah dari lama. Pemerintah dari zaman Orde Baru juga udah ada dulu untuk pengentasan kemiskinan. Tetapi perilaku kehidupan masyarakat itu memang selalu berubah-ubah ya. Artinya adat istiadat, kearifan lokal dan sebagainya itu cukup mempengaruhi, apalagi dibumbuin dengan policy maker tadi yang biasanya kalau sudah menyangkut dengan evaluasi audit dan keuangan untuk pemerintah daerahnya itu larinya juga ke masyarakat gitu. Artinya masyarakat itu menjadi sesuatu yang apa ya seperti seperti kalau kalau ada ini nanti masyarakatnya yang datang menuntut ini dan sebagainya. Nah, dari hasil yang disampaikan oleh Mbak Windy itu luar biasa sekali. Cuman yang saya belum tangkap artinya dari beberapa sampel yang diambil di dalam penelitian itu gimana sih masyarakat itu dalam menerima bantuan dan masyarakat itu dengan adanya kalau menurut pemahaman saya ya selama saya bertugas di Papua Pegunungan mulai dari Puncak Jaya juga sekarang di Jaya Wijaya itu kelihatannya mereka tuh sering senang itu kalau menerima bantuan itu apalagi kalau tidak dapat bantuan ribut tuh. Nah, kalau misalnya mereka itu diberikan apa eh, bantuan pun itu pun nanti kembali lagi gitu. Artinya begini, sebagai contoh gini ya, ketika mereka diberikan eh, bantuan untuk apa? Untuk misalnya ada tanaman kopi atau bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah, itu menyiapkannya itu dari pengenalan itu harus dibiayai semua kayak gitu. Nah, pinginnya saya itu kalau memang ada tindakan lanjut dari apa penelitian dari Mbak Windy ini, kalau memang ada yang mau melihat lagi terkait dengan kearifan lokal masyarakat. Nah, tadi saya ada sempat baca catatan dari Mbak Rina Nopita Manulang itu yang sistem noken ya itu sebenarnya ya. Nah, itu juga kembali ke pemerintah daerah setempat. Nah, yang ingin saya dapatkan jawaban dari Mbak Windy, kira-kira ketika nanti melihat di sampel itu, ada nggak yang terbersit itu pola kearifan lokal daripada masyarakat di masyarakat miskin di Wamena gitu, di Jaya Wijaya lah ya, Papua Pegunungan pada umumnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Silakan Pak Windy untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak Arthur. Mohon izin, kemarin saya juga udah banyak dibantu sama BPS Jaya Wijaya waktu selama di sana. Banyak dikasih asupan makanan bergizi. Terima kasih. Eh, jadi Bapak, temuan saya itu selama di pegunungan itu ternyata pertama yang tadi aturan adat itu di atas aturan negara. Kalau khusus untuk kemiskinannya sendiri, ternyata masyarakat miskinnya itu tidak merasa miskin, Bapak. Jadi karena memang mereka menganggap itu adalah kehidupan yang normal. Mereka membandingkan dengan sesama di dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Mereka terkotak dalam kehidupan yang terisolasi, begitu, Bapak. Jadi terkait bagaimana pengentasannya itu memang harus kembali lagi, harus pemerintah mempertimbangkan kebijakan yang lebih inklusif gitu, yang terkontekstualisasi sesuai dengan adat budaya di sana. Karena ternyata kan kalau cuma dikasih rupiah
murni gitu kayak PKH gitu ya Bapak, itu ternyata selain dibagi-bagi dari yang misalnya dia harusnya terima 1 juta tinggal 100.000 karena harus dibagi ke seluruh keluarga di kampung tersebut kan juga jadinya tidak signifikan gitu Pak. Kebijakan tersebut dijalankan tapi tidak signifikan menurunkan atau mengentaskan kemiskinan. Nah, namun yang unik di sini nggak hanya di pegunungan, Pak. Ternyata di seluruh wilayah yang saya teliti tadi itu, walaupun signifikansi bantuan tadi itu sangat kecil, tapi ternyata di ketiga wilayah memang para penerima manfaat itu memang bergantung. Itu benar, Pak. Bahkan di daerah pegunungan itu ada di catatan saya itu eh, di ditunjukkan dengan aksi anarkis gitu ya Pak kalau seandainya ada satu nama yang kemudian hilang di tahap berikutnya. Padahal kan per tahap memang bisa jadi nama A, B, C ini berubah karena syarat tadi apakah di tahap kedua dia masih punya syarat yang bisa dijalankan gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh tidak dipahami oleh penerima manfaat maupun pimpinan adat gitu gitu Pak. Mohon izin Bapak, saya minta maaf sekali, tapi memang signal saya ini, saya sampai sudah pakai di HP maupun di sini, jadi agak putus-putus mungkin begitu Pak Arthur, atau ada yang saya terlewat? Saya kira sudah bisa menjawab. Ya mungkin nanti PPT atau salinannya itu mungkin nanti bisa dikirim biar saya juga bisa menjadi apa ya semacam masukan gitu ketika ada kesempatan berbicara dengan pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kan biasanya kita diundang ya. Nah, itu kita bisa memberikan masukan ketika pemerintah daerahnya berbicara tentang kemiskinan dan ini memang selalu ketika ada hal yang ingin disampaikan oleh pemerintah daerah selalu BPS itu diundang entah sebagai narasumber, entah juga diundang menghadiri untuk memberikan masukan-masukan dan sebagainya. Mungkin seperti itu aja Mbak Windy. Terima kasih ya, karena Baik, memang terima kasih batasannya Bapak. dilihat dalam konsep seperti itu. Terima Siap, terima kasih. kasih Bapak, terima kasih. Mohon izin Mbak Esther, eh, Ya, baik. saya juga ingin memperkenalkan ternyata pembimbing saya waktu S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Ibu Nelly juga ikut dalam Zoom ini dari tadi. Saya baru terima kasih Ibu Nelly, dosen kita semua ya. Selamat ya Mbak Windy, mohon maaf nggak Terima bisa kasih on Ibu. cam nih. Selamat atas studinya, semoga bisa berlanjut ke studi berikutnya Mbak Windy. Terima kasih Ibu, dukungannya Amin. juga kemarin sering bertanya juga. Terima kasih Ya, Bu. sama-sama. Terima kasih Ibu Nelly sudah bergabung. Mungkin kita tunggu satu penanya lagi jika ada untuk menutup sesi diskusi kita hari ini. Silakan jika ada satu penanya terakhir. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita bisa mendengarkan sedikit closing statement dari Ibu Windy untuk menutup sesi diskusi kita pada hari ini. Silakan Ibu. Baik, mohon izin ini sebelumnya saya tidak mempersiapkan closing statement karena tidak diberitahu. Mungkin saya ulangi saja bahwasanya hasil penelitian saya ini kemudian memang mendukung argumen saya bahwa kemiskinan di Papua itu memiliki wajah yang berbeda-beda antar suku, antar wilayah, yang kemudian kebijakan perlu untuk mempertimbangkan dan melihat kembali eh, cara adat budaya, cara hidup dari setiap masyarakat miskin yang berada di wilayah yang berbeda tersebut sehingga nantinya kebijakannya akan memberikan manfaat yang signifikan dan berkelanjutan gitu, manfaat yang nyata gitu, tidak hanya sekedar administratif belaka. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk closing statement dari Ibu Windy. Sebelumnya, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, eh, mungkin kita akan melakukan sesi dokumentasi. Buat teman-teman RB mungkin bisa membantu melakukan screenshot. Untuk Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera, boleh dipersilakan.
Di sini ada 3 slide ya Bapak Ibu. Silakan memberikan senyuman terbaik. Slide pertama. Slide kedua. Slide ketiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian seluruh rangkaian kegiatan Sharing Knowledge Learning Statistik dengan tema Beyond Poverty Statistics, Programs, Behavior, and Policy Context in Papua. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan hari ini oleh Ibu Windy. Semoga ilmu ini bukan hanya sebatas hingga sampai tesis, tapi bisa berkelanjutan untuk dipakai untuk membangun negara kita, terutama di Papua. Terima kasih juga untuk Bapak Profesor Dr. Agus Pramusinto MDA yang sudah boleh bergabung dan juga Ibu Nelly Agustina selaku dosen pembimbing dari Ibu Windy sewaktu di STIS. Terima kasih juga partisipasi seluruh peserta dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan di hari ini. Izinkan saya menutup dengan pantun. Mohon Cakep. dibantu. Belum Pak. Oh, Mohon belum. dibantu cakepnya. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Aromnya semerbak sepanjang hari. Artinya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya nanti. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat Makasih. siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Terima kasih Prof. Terima terima kasih kasih Pak Ibu Prof. Terima sekalian. kasih ya.